Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini di hadapan saya ada satu buah amplifier toko atau amplifier pasar dengan tipe PA2000B1A. Jadi mereknya ini kalau tidak salah baca, ini mohon maaf kalau salah baca, Skanda kalau mereknya. Jadi untuk penampilan di bagian depannya seperti ini. Jadi power ini atau amplifier ini tidak ada mengeluarkan suara untuk di bagian speaker. Jadi kalau kita pasang speaker itu ada bunyi kerasak-keresiknya ada, tapi kita pasang musik itu tidak ada sama sekali. Kebetulan di atas amplifier ini ada kopi. Jadi sekarang kita lanjut ngopi dulu lah. Buat sahabat-sahabat yang belum ngopi, yuk kita ngopi dulu. Oke, sekarang saya coba lanjut buka dulu untuk melihat di bagian dalamnya seperti apa. Jadi seperti ini untuk di bagian tampilan dalam sebuah amplifier Skanda. Jadi untuk tampilan dalamnya seperti ini. Jadi ini tadi saya sudah coba, tidak ada mengeluarkan suara. Soket AC-nya saya cabut dulu. Kalau dimatikan aja dulu. Terus kalau saya perhatikan di sini untuk di bagian dalam ini sudah ada di servis karena di sini sudah ada yang di solder ulang seperti ini. Terus di sini ada kabel lampu indikatornya yang sudah dilepas. Terus ini sudah ada kabel yang sudah disambung menggunakan plastik. Terus kalau untuk di bagian power, sebuah amplifier ini sangat mantap sekali. Jadi seperti ini tampilan di bagian dalam. Kalau untuk transistor sepertinya aktif semua. Biasanya kalau power amplifier tertentu itu banyak transistornya tapi tidak aktif. Tapi kalau ini semuanya aktif. Terus di sini di bagian belakang di sini ya seperti ini. Sekarang saya ingin coba lagi untuk pengetesan suara. Nyalakan. Jadi kalau untuk protect main berarti amplifier ini bisa mengeluarkan suara, cuman tidak ada mengeluarkan suara. Nah, untuk mengetahui di bagian mana yang bermasalah sebuah amplifier seperti ini, khususnya amplifier tokoan atau pasaran, sahabat bisa melepas ini di bagian fuse ini. Sahabat lepas dulu seperti ini. Sahabat bisa tes apakah permasalahan ada di bagian tune kontrolnya ini atau di bagian powernya. Jadi sahabat bisa lepas dulu untuk di bagian jumperan. Jadi sahabat bisa tes menggunakan apa aja boleh. Jadi kali ini saya coba tes menggunakan R aja. Yang dites ini di bagian inputnya. Tes aja. Nah, ini seperti ini. Jadi powernya ini bekerja. Nah, powernya bekerja. Jadi powernya bekerja di saat saya sentuh seperti ini. Jadi permasalahannya bukan di bagian power. Untuk yang di bagian sebelah ini, berarti permasalahan mungkin ada di bagian tune. Sekarang saya coba pindahkan lagi. Ini hanya sebatas untuk mencari permasalahan. Apakah permasalahan di bagian power atau di bagian tune. Jadi jangan sahabat-sahabat sampai salah. Permasalahan di tune lalu yang dikerjakan di bagian power itu yang mengakibatkan fatal semua. Sekarang saya coba lagi. Nah, dua-duanya berfungsi, cuman sedikit ada perbedaan aja. Untuk fungsi. Jadi semuanya berfungsi. Ini ke sini, ini ya. Oh, berarti lawan mainnya ini. Nah, lawan mainnya. Tapi di sini. Jadi ini dua-duanya berfungsi. Nah, sedikit saya ingin berbagi juga dengan sahabat-sahabat. Karena sangat banyak sekali sahabat-sahabat itu kadang-kadang salah untuk memasang di bagian kabel. Jadi bukan berarti soket difasilitasi seperti ini. Ada 4 channel seperti ini.
bukan berarti masing-masing menggunakan dengan kekuatan masing-masing juga. Jadi seperti ini contohnya aja, ini saya sentuh di bagian ini dengan ini pasti digabung. Nah seperti ini contohnya. Nah ini digabung, berarti satu input dua-duanya sama, berarti ini hanya sebagai fasilitas pelengkap aja. Demikian juga untuk di bagian yang sebelah. Kita pindahkan. Nah, kita pindahkan ke sini juga sama. Berarti powernya ini hanya 2 channel, bukan 4 channel masing-masing. Jadi kadang-kadang sahabat itu, wah di sini ada speaker 15, di sini kadang-kadang speaker 12, di sini kadang-kadang speakernya yang 8, di sini kadang-kadang tweeter. Padahal ini hanya 2 channel. Terus untuk permasalahan sebuah amplifier ini bisa sahabat dengarkan. Untuk yang harus dicek betul-betul, ini saya cabut, tidak ada menimbulkan suara dengungan. Ada suara dengungan. Nah seperti ini. Ini sama. Karena ini dengan ini di bagian dalam ini digabungkan. Jadi untuk di bagiannya sebelahnya ini tidak ada kedengaran suara dengungannya seperti ini. Tapi yang sebelahnya ada. Nah, di sini ada menimbulkan suara dengungan. Terus saya coba. Nah, kalau dia menimbulkan suara dengungan seperti itu, kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Nah, seperti ini. Yang perlu sahabat cek ialah di bagian setiap titik solderannya, di bagian komponen ini. Jadi titik solderan mungkin ada yang kendor. Di saat saya angkat seperti ini, dia hilang. Tapi di saat tidak diangkat itu kadang-kadang datang lagi. Nah ini tidak mau hilang lagi. Nah jadi perlu sahabat cek untuk di bagian titik solderannya untuk memastikan bahwa power ini permasalahannya ada di bagian titik solderannya yang menimbulkan suara dengungan. Kalau kita angkat seperti ini kadang-kadang hilang, kadang-kadang datang. Itu biasanya di bagian titik solderan. Tapi kalau untuk mengetahui bahwa power ini tidak mau mengeluarkan suara, di bagian apa penyebabnya, ya itu tadi sahabat bisa melepaskan di bagian jumperan ini. Nah ini jumperannya. Ini biasanya BMB juga ada menggunakan seperti ini. Nah ini kalau disentuh seperti ini ada menimbulkan suara. Sekarang saya coba pasang. Nah sekarang saya coba sentuh di bagian input. Volume semuanya dalam keadaan dibuka. Ini full semua volumenya. Nah tidak ada menimbulkan. Kalau ini output, ini outputnya, jadi tidak ada menimbulkan suara sama sekali di bagian inputnya. Jadi perlu sahabat cek untuk di bagian tune control, apakah tune controlnya masih bekerja dengan sempurna atau tidak. Yang terutama sahabat cek yaitu di bagian tegangan semestrisnya. Jadi kemarin sahabat-sahabat ada yang menanyakan juga, Bang, tegangan semestris untuk di bagian power pasaran itu di bagian mana? Untuk di bagian tegangan semestris yaitu di bagian ini. Yang ini ada transistor IC, biasanya menggunakan 78, 12 ataupun 78, 15 kalau menggunakan 15 volt. Nah, pasangannya ialah 79, 15 ataupun yang 12. Ini tegangan khusus semestris yang menghubungkan ke bagian tune control. Ini perlu sahabat cek untuk di bagian tegangan yang masuk ke sini. Jadi jangan langsung diotak-atik dulu yang lain. Pastikan dulu untuk di bagian tegangannya apakah normal antara min dan plus dan CT-nya yang terhubung ke bagian ini. Jadi kalau memang power ini tidak ada mengeluarkan tegangan yang menyuplai di bagian tune control ini, sahabat bisa cabut ini soket yang menghubungkan tegangan dari tegangan supply semestrisnya ini ke tune controlnya ini. Sahabat bisa cek tanpa ada beban ini. Kalau memang sahabat cek mengeluarkan tegangan semua, tapi begitu sahabat masukkan seperti ini, sahabat tancapkan lalu tegangannya hilang, berarti permasalahannya ada di bagian depan ini, di bagian tune controlnya.
yang perlu sahabat cek. Jadi yang lain tidak perlu sahabat apa-apakan. Tapi kalau memang untuk di bagian tegangan semestris ini mau dicabut atau ditancapkan seperti ini, tapi tetap tidak ada mengeluarkan tegangan, yang perlu sahabat cek ialah bagian IC ini. Jadi sahabat pastikan IC-nya bekerja atau tidak, maupun di bagian inputnya atau di bagian output sebuah IC ini. Jadi sahabat bisa cek untuk tegangan semestris. Jadi untuk sahabat-sahabat yang sudah menanyakan di bagian apa yang harus saya cek Bang, yaitu terutama di bagian tegangan sebelum kita merambah ke mana-mana. Jadi pastikan dulu kalau memang ini dicabut soketnya ini khusus di bagian tegangan lalu menimbulkan tegangan, berarti untuk tegangan semestrisnya ini normal. Berarti permasalahan ada yang short di bagian tune control. Tapi mau dicabut atau ditancapkan tidak ada mengeluarkan tegangan, berarti permasalahan ada di bagian PSU semestrisnya ini. Jadi seperti ini aja dulu yang bisa saya sampaikan buat sahabat-sahabat. Mohon maaf tidak masuk hati untuk menggurui, hanya sekedar berbagi pengalaman sesuai pengalaman pribadi saya. Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.